Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki pertemuan pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 11. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang bagaimana mengevaluasi aplikasi interaktif pada web dan memodifikasi aplikasi interaktif pada web, tepatnya pada KD 3.15 dan KD 4.15. Baik, kita mulai saja presentasinya. Konsep program aplikasi interaktif dalam halaman web yaitu web yang mengandung lebih dari satu jenis media, biasanya suara, video, atau animasi di samping teks dan gambar. Situs multimedia sering mengandung unsur-unsur yang berinteraksi dengan pengguna secara langsung, dengan mengontrol pengiriman suara atau klip video, memanipulasi objek 3 dimensi, bermain game, dan lain-lain. Komputer cepat dan berkoneksi internet broadband membuat multimedia berbasis web jauh lebih layak pada masa lalu. Sekarang kita membahas tentang kategori dari multimedia dari web interaktif. Multimedia didefinisikan menjadi dua kategori, yaitu multimedia content production dan multimedia komunikasi atau communication. Multimedia content production yaitu pengguna beberapa media, baik itu teks, audio, grafik, animasi, video, dan interactivity, yang berbeda dalam menyampaikan suatu informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti video, audio, musik, film, dan game, entertainment, dan lain-lain. Bisa juga dikatakan sebagai pengguna beberapa teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media, teks, audio, grafik, animasi, video, dan interaktiviti dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Dari kategori ini, media yang digunakan antara lain yaitu pertama media teks dan tulisan atau teks atau tulisan, yang kedua media audio atau suara, yang ketiga media video, yang keempat media animasi, yang kelima media gambar, yang keenam media interaktif, dan yang terakhir yaitu media special effect. Kita akan membahas multimedia komunikasi. Apa itu multimedia komunikasi? Yaitu pengguna media atau massa seperti televisi, radio, media cetak, dan internet untuk mempublikasikan, menyiarkan, dan mengkomunikasikan material periklanan, publikasi, entertainment, berita, dan pendidikan. Dalam kategori ini, media yang digunakan antara lain yaitu TV, radio, film, media cetak, musik, game, entertainment, tutorial, dan internet. Sekarang kita membahas beberapa fungsi dari web interaktif. Yang pertama, berfungsi untuk sebagai informasi pengiriman, baik itu berupa foto, produk, klip, video, animasi untuk menyampaikan konsep dan lain-lain. Yang kedua, sebagai media e-commerce, yaitu sebagai proses jual beli online yang di dalamnya terdapat foto produk, sampel film, musik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dapat menggunakan virtual reality atau VR untuk menyampaikan 3 dimensi pandangan produk, rumah dijual, dan lain-lain. Kemudian bisa yang keempat yaitu hiburan, ada game online, klip video, musik online, kegiatan interaktif, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu bisa pelatihan berbasis web untuk menyampaikan instruksi melalui web.
Kemudian keuntungan dan kerugian menggunakan web berbasis interaktif antara lain. Yang pertama, keuntungannya yaitu dapat mengatasi berbagai gaya belajar. Yang kedua, belajar dengan sistem visual. Yang ketiga, belajar secara auditori. Kemudian kinestik peserta didik menjadi lebih baik. Bahan lebih menarik dan menyenangkan. Banyak ide-ide lebih mudah untuk menyampaikannya. Sedangkan kekurangan-kekurangannya, waktu dan biaya pengembangan tentu saja sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, kompatibilitas dan waktu download untuk multimedia berbasis web sangat besar sekali, sehingga menghasilkan bandwidth yang sangat besar atau membutuhkan bandwidth dan biaya yang sangat besar. Elemen-elemen dari web interaktif antara lain, yang pertama yaitu teks. Digunakan untuk memasok konten dasar serta untuk menambahkan menu berbasis tag dan hyperlink. Jenis-jenis font yang sering digunakan antara lain serif, lebih mudah dibaca, digunakan untuk tubuh besar dari teks. Sans serif digunakan untuk judul spanduk pada halaman web. Kemudian tipografi yang dapat berbeda, dapat menyampaikan perasaan sangat berbeda dan dalam tayangannya. Terus penting untuk memilih ukuran font yang sesuai. Ketika penampilan teks harus konsisten, sehingga diperlukan adanya seperti logo gambar grafis yang digunakan sebagai pengganti. Itu adalah tadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan teks. Kemudian yang kedua adalah gambar dan grafis. Apa itu gambar dan grafis? Adalah sebuah representatif digital dari foto, gambar, grafik, dan gambar visual lainnya yang sangat bermanfaat untuk mengilustrasikan informasi yang akan disampaikan, terutama informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jenis-jenis grafik seperti bitmap, yaitu gambar yang disimpan dalam bentuk kumpulan piksel yang berkaitan dengan titik-titik pada layar monitor. Digitized by picture, gambar hasil rekaman video atau kamera yang dipindahkan ke komputer dan diubah ke dalam bentuk bitmap, di mana hyperpicture-nya sama seperti hypertext, hanya saja dalam bentuk gambar. Gambar-gambar yang tersedia antara lain, yang pertama yaitu format GIF, yaitu sebuah format grafis yang digunakan untuk web page yang di dalamnya terdapat garis gambar seni. Cirinya, yang pertama yaitu mendukung 256 warna, meskipun dapat menggunakan palet warna yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dapat transparan. Yang ketiga, dapat terjalin atau bisa digabungkan. Yang keempat, menggunakan file kompresi lossless, artinya file dengan kompres yang sangat kecil. Yang kelima, beberapa gambar GIF dapat dikombinasi untuk membentuk animasi GIF. Yang kedua yaitu format PNG, dirancang khusus digunakan dalam halaman web. Ciri-cirinya adalah web kompresi lossless sangat kecil dan dengan efisiensi yang lebih dari GIF. Dapat menggunakan palet warna yang sejati dan namun tidak bisa animasi. Format JPEG menggunakan True Color dan umumnya digunakan untuk foto yang dimasukkan ke dalam halaman. Cirinya, web bisa progresif menggunakan file kompresi loxi. Jumlah kompresi ditentukan oleh ketika file itu disimpan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu animasi. Animasi adalah simulasi gerakan yang dihasilkan dengan menayangkan rentetan frame demi frame ke layar. Dan frame itu sendiri apa sih?
yaitu suatu gambar tunggal pada rentetan gambar yang membentuk animasi. Jenisnya ada Java Applet dan animasi GIF, yaitu sebuah program. Kalau Java Applet itu sebuah program kecil yang dimasukkan ke dalam halaman web yang melakukan tugas tertentu. Kemudian kalau animasi GIF yaitu sekelompok gambar yang disimpan sebagai file GIF animasi, dimasukkan ke dalam halaman web yang ditampilkan berurutan untuk mensimulasi gerakan. Dan yang selanjutnya kita akan bahas tentang video. Apa itu video? Video dimulai sebagai aliran kontinu informasi visual yang kemudian dipecah menjadi gambar terpisah atau frame. Saat video direkam dapat memerlukan sejumlah besar ruang penyimpanan. Data video seperti audio biasanya dikompres terlebih dahulu dan video streaming digunakan untuk file yang besar. Kemudian selanjutnya adalah situs web design. Apa itu situs web design? Yaitu istilah umum yang digunakan untuk mencakup bagaimana isi web konten yang ditampilkan. Biasanya berupa hypertext dan hypermedia yang dikirimkan ke pengguna akhir melalui World Wide Web atau WWW dengan menggunakan sebuah web browser atau perangkat lunak berbasis web. Tujuan dari web design adalah membuat website sekumpulan konten online termasuk dokumen dan aplikasi yang berada pada server web atau server. Sebuah website dapat berupa sekumpulan teks, gambar, suara, dan konten lain, serta dapat bersifat interaktif ataupun statis. Dari pertimbangan-pertimbangan untuk situs web itu yang harus diperhatikan, yang pertama, fitur yang memerlukan browser tertentu. Yang kedua, fitur yang memerlukan sedikit digunakan plugin biar tidak terlalu berat. Kemudian ukuran bahasa di konten halaman yang berbeda browser dan resolusi XP mempengaruhi bagaimana halaman web ditampilkan. 3. Perhatikan ukuran file gambar. 5. Gunakan link ke audio video. Dan yang terakhir, gunakan audio streaming dan video. Dalam web interaktif kita juga akan membahas tentang namanya adalah flowchart, page layout, dan storyboard. Karena kenapa memerlukan ini untuk sebagai alur dalam pembuatan sebuah web interaktif sehingga web interaktif tersebut enak dilihat. Flowchart menunjukkan bagaimana halaman situs website dapat terhubung dari satu dengan yang lain. Sedangkan layout auditor menampilkan basic layout pada halaman web. Dan storyboard itu sendiri adalah menggambarkan isi urutan animasi atau komponen multimedia yang lain. Kemudian di dalam web interaktif juga kita akan mengenal yang namanya navigasi. Apa itu navigasi? Yaitu petunjuk posisi arah perjalanan. Di dalam dunia web, navigasi dianggap penting karena user sedang berada dalam halaman tertentu dan tidak tersesat dan mudah menemukan halaman-halaman lain dalam website Anda. Biasanya dalam sebuah website, navigasi tertampil pada menu dan link yang terstruktur. Seringkali saat kita membuka sebuah website, kita merasa kesal atau tidak enak karena tidak mendapatkan halaman website yang dicari dikarenakan navigasinya yang ruwet dan tidak jelas. Dan selanjutnya adalah bagaimana sih langkah-langkah membuat navigasi yang benar dan baik. Yang pertama yaitu menentukan konsepnya terlebih dahulu. Bagaimana sih konsepnya? Yang kemudian letak navigasinya itu diletakkan di mana saja yang seharusnya menjadi navigasi yang menarik. Yang ketiga, nama menu harus jelas dan singkat. Menu dan link harus eye-catching. Kemudian konsisten, petunjuk bagi pengunjung harus jelas, dan sitemap dan link pada setiap halaman. Demikian untuk presentasi dari materi
KD 3.15 dan 4.15 yang membahas tentang evaluasi aplikasi web interaktif dan modifikasi aplikasi web interaktif. Selanjutnya kita akan coba membahas praktikumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan coba melaksanakan praktikum untuk KD 3.15 dan 4.15 tentang web interaktif. Hari ini kita coba akan membuat sebuah login dengan menggunakan database, di mana kita akan membuat login sederhana saja. Baik, kita mulai saja untuk praktikumnya. Yang kalian butuhkan yaitu examnya dinyalakan terlebih dahulu seperti ini. Baik, kalau sudah nyala, kita buka Google Chrome-nya. Ya, kalau sudah dibuka Google Chrome-nya, mari kita langkah selanjutnya yaitu membuat folder yang ada di C, kemudian exam, htdocs, kemudian di sini kita akan coba membuat folder dengan nama latihan login. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita akan coba buka teks editornya. Kita menggunakan teks editornya yaitu Visual Studio Code. Kemudian kita coba buka open folder yang sudah kita buat tadi. Ya. Kita buka di sini saja ya. Baik, sudah dibuka. Kemudian kita coba new file. Kemudian kita simpan, kita save as menjadi config.php. Ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat database terlebih dahulu. Kita masuk localhost dari materi kemarin, kemudian masuk ke phpMyAdmin.
Baik, sudah jadi. Kita akan coba membuat database baru. Kita beri nama misalnya login ya. Kemudian kita create atau kita buat. Kalau sudah, kita buat tabel baru dengan nama user. Ya, kita beri fieldnya ID user misalnya integer, kemudian 11. Di sini indeksnya beri adalah sebagai primary key. Dan dia adalah sebagai auto increment juga. Kemudian yang selanjutnya adalah username di varchar, dibuat saja misalnya 50. Kemudian password misalnya adalah juga varchar juga, ukurannya 50. Terus nama user ya, di varchar juga 50. Kalau sudah, kita simpan. Baik, nanti akan muncul field-field yang sudah kita simpan tadi. Kemudian setelah itu kita isi secara manual. Jadi usernya misalnya 1, username-nya misalnya admin, passwordnya misalnya admin, dan user misalnya saya sendiri, nama usernya. Kemudian kita kirim. Ketika kita jelajahi ya, di sini kita akan muncul ID usernya 1, username-nya admin, passwordnya admin, dan nama usernya nama saya. Baik, proses pembuatan database dan tabel sudah beserta input datanya sudah selesai. Kita akan coba masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat konfigurasi yang menghubungkan antara database yang sudah kita buat ini dengan pemrograman PHP ya, sehingga bisa kita koneksikan atau kita sinkronisasikan. Kita kembali lagi ke VS Code kita, kemudian coba kita membuat di sini menggunakan bahasa pemrograman. Kita deklarasikan seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, misalnya adalah $db user sama dengan
Baik, konfigurasinya sudah selesai jadi ya. Selanjutnya kita akan coba membuat indeksnya, di mana indeksnya itu adalah isi dari login yang akan kita gunakan. Kita new file lagi, kemudian misalnya kita menggunakan PHP juga ya, menggunakan HTML ya. Kita beri nama index.php. Baik, kalau sudah, kita buat sebuah misalnya field cell.
Baik, sudah selesai. Sekarang kita coba uji coba ya di sini. Ya, tampilannya semacam ini. Kita membuat sebuah login sederhana yang akan kita gunakan untuk pembuatan login selanjutnya. Kan kita sedikit rapikan di sini menggunakan pre-formatting ya. Kemudian kita luruskan, coba kita refresh, rapi tidak, agak mundur aja berarti. Ya, sudah rapi. Kalau sudah, kita akan membuat tahap selanjutnya, yaitu membuat login.php. Kita coba value kembali, kita simpan menjadi login.php. Oke, kalau sudah, kita ketikkan di sini proses untuk memanggilnya. Kita menggunakan require config.php. Selanjutnya, setelah kita require, kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya $user sama dengan post. Kita lihat di name-nya tadi namanya adalah username, kemudian $password, kita buat $pas saja. Post, kita beri nama misalnya jadi password. Baik, setelah kita deklarasikan, maka kita akan cari query-nya. $mysql atau $SQL aja, SQL sama dengan MySQL query $con, kita panggil variabelnya tadi, select bintang from login order by ascending. Ya,
dolar hasil sama dengan MySQL numbers. Apa yang dipanggil adalah dolar SQL. Maka if hasil dolar hasil lebih besar daripada 0, maka header location misalnya menu.php. Kemudian kita buat di sini misalnya echo JavaScript ini seharusnya di atasnya ya, malah header locationnya agak lupa saya, coba nanti tak cek. Alright, Anda berhasil login. else Anda gagal login. Titik koma dokumen location T2 index.php. Nah, seperti ini. Ya. Kalau sudah, kita akan membuat yang namanya menu.php.
file lagi, kita simpan. Menjadi menu .php. Menu.php ini kita coba menggunakan perintah html aja. Baik, sudah selesai untuk pembuatan menunya. Sekarang kita akan coba apakah berhasil atau tidak. Kita coba masukkan database-nya tadi, admin dan kita login. Ya,
di sini ada permasalahan di MySQL ini, nomornya di line 6 di bagian hasilnya. Sekarang kita cek di login, prosesnya di login. Baik, sudah saya perbaiki, di mana ada coding yang saya rubah di sini di bagian query-nya yang nomor 5. Diperhatikan di sini $SQL sama dengan MySQL query. Saya tidak menggunakan select bintang from login, tapi saya menggunakan select bintang from user karena tabelnya tadi adalah namanya user bukan login. Login adalah nama database-nya. Kemudian saya menggunakan kondisi where username sama dengan user, jadi harus sama dengan yang ini, dan password harus sama dengan $pass, seperti itu. Sehingga di sini tidak ada perubahan sama sekali. Di sini cukup jika berhasil maka Anda berhasil login dan seterusnya. Maka kita coba cek ya. Kita masukkan username-nya admin, password-nya admin yang sesuai dengan database kita. Kita login ya, berhasil. Kita masuk ke menu utama kita ya. Kemudian di sini ada home, ada logout. Kita logout, dia akan kembali lagi ke login. Baik, demikian untuk praktikum dalam pembuatan KD 3.15 dan 4.15 tentang web interaktif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Baik, kita mulai kembali. Kali ini kita akan membahas tentang KD 3.16 dan KD 4.16, masih di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak di kelas 11, yaitu tentang bagaimana sih menerapkan operasi file dan membuat kode program untuk operasi file. Kita mulai saja untuk presentasinya. Dalam proses penanganan file menggunakan PHP, ada beberapa hal yang akan kita gunakan yang dalam proses penanganan file, yaitu yang pertama yaitu membuat file baru dan menuliskan teks di dalamnya, yaitu dimana teknik ini menggunakan generator kode, dimana kita membuat sebuah file yang bernama index.php, kemudian dijalankan di browser, maka akan dibuat file baru bernama latihan.txt dengan tulisan di dalamnya. Bisa dilihat contohnya di sini. Di situ ada sebuah perintah PHP dan kita memanggil file dengan nama latihan.txt, dimasukkan ke dalam sebuah variabel namanya file. Kemudian ada sebuah variabel yang digunakan untuk menuliskan kalimatnya. Kemudian selanjutnya, jika file itu ada, maka akan muncul pesan file sudah ada dan gagal membuat file. Namun jika file itu kosong, maka dia akan memanggil dengan cara file open dari file yang sudah kita masukkan tadi, kemudian dimasukkan ke dalam variabel handle. Kemudian setelah dimasukkan dalam variabel handle, kemudian menggunakan fungsi namanya fputs untuk mengambil dan kemudian ditutup, sehingga file baru bisa dibuat. Itu salah satu contoh untuk membuat file baru. Nanti akan kita coba praktekkan dari coding ini. Penjelasan dari kode di atas adalah
Pada kode di atas dapat dilakukan pengecekan file dari baris ke-6. Jika file sudah ada, maka ditampilkan pesan gagal dan membuat file pada baris ke-8. Jika belum ada, maka file baru dengan metode W. Metode W artinya jika file belum ada, maka dibuat terlebih dahulu, kemudian isinya dikosongkan dan ditaruh di kursor di awal baris. Lebih lengkap dengan metode yang dapat dipakai dengan langsung dilihat di fopen PHP manual. Kemudian yang kedua, setelah kita tadi membuat sebuah file, yang kedua ini adalah membaca isi file, dimana kita akan coba menampilkan teks yang sudah kita tuliskan di browser, dimana PHP mampu membaca isi file, dimana kita membuat file dengan nama baca.php. Contoh kodenya bisa kalian lihat di situ, dimana kita memanggil latihan.txt dimasukkan dengan file. Jika handle sama dengan fopen file, artinya jika sama dari file yang sudah kita panggil tadi, maka ada sebuah perulangan di situ. Jika EOF artinya end of file, maka kemudian kita mengambil dari file yang sudah kita buat tadi, dan kemudian ditampilkan dengan perintah echo. Namun jika tidak ada, maka akan muncul pesan tidak dapat membaca file. Sekarang kita lihat penjelasannya. Pada baris ketiga kita menggunakan perintah fopen dengan metode R, yaitu membaca file dengan menempatkan kursor di awal file. Selanjutnya dengan membaca tiap baris data yang ada pada file dengan menggunakan looping while yang akan dilakukan pembacaan echo hingga menjadi file NOF atau akhir file. Maka isi file akan muncul pada browser. Kemudian teknik yang ketiga yaitu mengcopy file. Proses mengcopy file di sini bisa kalian lihat, yaitu dengan cara perintah yang bisa kalian lihat di situ, yaitu perintah untuk membuat duplikat pada file yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan penjelasan bahwa penggunaan copy sangat mudah, cukup diketikkan perintah copy file asal, file tujuan. Perintah ini bisa digunakan untuk mengcopy file apapun, misalnya foto dan lain-lain. Kemudian coba dijalankan nanti pada waktu praktikum, melihat pada browser file, maka akan berbentuk file baru yang hasilnya adalah latihan file jadi yang kita buat sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu merename file atau merubah nama. Bisa kalian lihat codingnya di depan bahwa merename file itu digunakan untuk melakukan perubahan nama yang kita jalankan melalui browser, dan hasilnya bisa kita lihat di browser file. Maka file yang lama akan berubah nama menjadi file yang baru. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu menghapus file. Menghapus file di sini tujuannya yaitu menghapus dari file yang bernama latihan1.txt yang sudah kita rename tadi, dimana jika file itu ada, maka file yang akan kita hapus kita masukkan. Kemudian kita beri perintah unlink file yang akan kita hapus, maka akan muncul pesan file yang dihapus berhasil dihapus. Atau jika gagal dihapus akan muncul pesan file gagal dihapus atau tidak ada. Jadi demikian untuk proses penghapusan dari perintah PHP untuk operasi file. Sehingga bisa kita simpulkan dalam proses operasi file itu ada proses satu, pembuatan file, yang kedua pengisian file,
Yang ketiga, pembacaan file. Yang keempat, merename file. Yang kelima yaitu penghapusan file. Baik, demikian untuk penjelasan materi dari KD 3.16 dan 4.16, yaitu tentang membahas tentang bagaimana menerapkan operasi file dan membuat kode program dari operasi file. Selanjutnya kita akan coba mempraktekkan dari materi ini. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali dalam praktikum pada KD 3.16 dan 4.16 tentang mengoperasikan file. Dalam proses mengoperasikan file, kita tadi dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam membuat file baru, kemudian yang kedua yaitu dalam proses mengisi file, kemudian selanjutnya dalam proses mengcopy file, kemudian merename file, kemudian selanjutnya adalah menghapus file. Kita akan coba satu persatu dari coding yang sudah kita buat di presentasi tadi. Yang pertama kita akan membuat file, dimana kita akan membuat file dengan nama file latihan.txt di sini ya. Nanti akan muncul namanya latihan.txt. Namun kita buat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan namanya adalah index.php. Kita akan coba membuat di Visual Studio Code. Namun sebelumnya kita membuat folder terlebih dahulu ya. Membuat folder terlebih dahulu. Misalnya kita buat latihan di sini saja. Close folder dulu ya. Jadi keadaan foldernya kosong. Kalau sudah, kita open folder. Kita masuk ke C, exam, htdocs. Kita buat folder baru dengan nama operasi file ya. Kita select folder terlebih dahulu. Baik, kalau sudah, kita buat new file. Kemudian kita latihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang penulisan teks di dalam program. Kita buka contohnya dan tinggal kita kopikan aja codingnya. Nanti bisa dilihat codingnya di sini. Kalau sudah, kita simpan, kita save as, diberi nama index.php ya. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa codingnya antara lain kita nanti akan membuat sebuah file namanya latihan.txt, atau biasanya kita gunakan dengan menggunakan Notepad. Kemudian dimana disimpan dalam variabel yang namanya file. Kemudian di sini nanti ada perintah variabel yang isinya adalah kalimat yang ada di dalam tulisan latihan.txt tadi. Jadi tulisannya seperti ini nanti. Kemudian selanjutnya, jika dia filenya ada atau eksis, maka file tersebut akan gagal disimpan atau dibuat. Tapi jika filenya ada, maka akan berhasil dibuat. Baik, kita simpan. Sekarang kita jalankan dalam localhost. Kita buka localhost garis miring
operasi file. Nah, di sini sudah berhasil, file latihan txt berhasil dibuat, artinya sudah ada. Sekarang kita cek di foldernya yang kita lihat di htdocs, apakah berhasil dibuat atau belum. Baik, file latihan sudah berhasil kita buat, dan isinya bagaimana? Kita buka, apakah sesuai dengan apa yang kita. Nah, isinya sama. Ini adalah kalimat yang ditulis menggunakan PHP. Baik, jadi proses pembuatan file berhasil. Sekarang kita akan coba membuat untuk latihan kedua, yaitu tentang membaca isi file, dimana dalam membaca isi file ini kita memberi nama, tulisannya adalah filenya baca.php. Baik, kita masukkan codingnya di sini, kita kopikan, kita copy, kemudian kita file new, dan kita paste, kemudian kita simpan dalam bentuk PHP, diberi nama baca.php. Baik, di sini akan muncul program dengan nama baca.php, di mana kita akan membaca file dengan nama latihan.txt, kemudian kita buka dengan fopen. Jika memang dia bisa dibuka, maka dia akan diulang dengan perulangan while, dan tapi jika tidak, maka dia akan muncul pesan tidak dapat membaca file. Maka kita coba buka ya di browser dengan tambahkan di sini baca.php. Nah, di sini unidentified variable isi pada line 6. Kita cek dulu. Coba ini titiknya kita hapus. Baik, kalau sudah, kita refresh kembali ya, akhirnya bisa kita lihat, bisa kita baca. Ini adalah kalimat yang ditulis dalam menggunakan PHP. Oke, berarti prosesnya bisa kita baca di PHP, tapi dengan proses file dengan nama baca.php, tanpa kita harus membuka latihan.txt secara manual. Jadi latihan kedua kita berhasil untuk membaca file. Selanjutnya kita akan coba ke latihan ketiga. Latihan ketiga ini yaitu kita akan mengcopy file, artinya akan menduplikat file. Maka kita akan coba membuat new file lagi. Kemudian kita kopikan, yang kita kopikan, kita masukkan di sini, kita paste, kemudian kita simpan, kita save as. Kali ini diberi nama copy.php. Baik, di sini setelah program file namanya copy.php sudah kita buat, maka isi codingnya adalah file yang akan di copy adalah latihan.php, di mana file tujuannya adalah latihan 2. Jadi nanti ada dua file dengan nama latihan dan latihan2.txt, sehingga kalau kita duplikat nanti akan muncul dua nama file tersebut. Logikanya seperti itu.
Kemudian di sini perintahnya adalah file exist, file yang akan di copy, kemudian file exist, file yang mana tujuan. Jika berhasil maka tujuan sudah ada. Kemudian file yang akan di copy, file tujuan, file yang tujuan dan seterusnya. Dan jika tidak ada maka file tidak ada. Sekarang kita akan coba jalankan di browser dengan memanggil perintahnya copy.php. copy.php. Ya, ke latihan txt berhasil di copy ke latihan 1.txt. Maka ada perintah ini berarti kita berhasil mengcopy. Maka kita cek di sini ada dua file, yang pertama adalah latihan dan latihan 1. Ya, proses pengkopian berhasil. Jadi latihan ketiga kita berhasil. Sekarang kita menuju ke latihan keempat, yaitu tentang merename file. Kita akan coba latihan keempat ini. Kita coba membuat file baru, new file, kemudian kita paste, kemudian kita simpan, jangan lupa. Kita beri nama rename.php. Ya, di sini file rename ini rencananya file yang bernama latihan1.php txt ini akan kita rename menjadi tulisan rename underscore latihan1.txt. Nanti namanya nanti seperti itu. Jadi tidak ada lagi namanya latihan1. Dimana codingnya adalah file exist-nya adalah file yang di rename dan file tujuan jika ada, tapi jika tidak ada maka dia akan tidak muncul. Nah, codingnya mirip dengan proses pengkopian tadi. Sekarang kita akan coba langsung aja kita panggil di browser di nama rename.php. Kita panggil. Ya, di sini sudah kita dapat pesan file latihan1.txt berhasil di rename menjadi rename latihan1.txt. Sekarang kita buktikan apa betul namanya berubah. Ternyata berhasil. Artinya ada nama di sini tidak lagi latihan1 tapi menjadi rename underscore latihan1. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu setelah tadi merename sudah berhasil, yang terakhir adalah menghapus file. Sekarang kita coba menghapus file. Kita buat file new lagi, kita paste, kemudian kita save as. Kita beri nama hapus.php. Ya, pada hapus.php ini bisa kalian lihat codingnya di sini. Yang akan dihapus adalah latihan1.txt. Pada latihan1.txt itu tidak ada. Jadi sudah diganti menjadi rename underscore latihan1. Sehingga kalau dia berhasil dihapus nanti akan tulisannya adalah berhasil dihapus. Namun kalau tidak ada maka dia akan muncul perintah tidak ada. Karena logikanya di sini tidak ada latihan1, adanya rename latihan, berarti nanti akan muncul pesan tidak ada. Sekarang kita coba, kita panggil di browser kita menjadi hapus.php. File latihan1 tidak ada. Jadi apa yang kita logikakan betul tidak ada. Sekarang kita coba kopikan ya, kemudian kita paste, kita rename menjadi latihan1 ya, seperti ini. Apakah latihan1 ini akan terhapus? Kita akan coba. Kita panggil kembali, kita enter, maka file latihan1 berhasil dihapus. Maka kita cek di sini apakah dia hilang. Ternyata hilang. Baik anak-anak, demikian proses pembelajaran kita pada pertemuan hari ini.
yang sudah kita lalui bersama sejak tadi mempelajari tentang KD 3.15 dan 4.15 tentang web interaktif, dan kemudian kita mempelajari tentang 3.16 dan 4.16 tentang mengoperasikan file. Sudah berhasil kita laksanakan praktikum dan presentasinya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Kerjakan tugasnya dan praktekkan dalam komputer dan laptop kalian, dan kumpulkan dalam Google Classroom dalam jangka tempo 7 hari dalam bentuk video demo. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.